Dan yang sulit adalah gimana Rebellion akan memecahkan telur mereka di hadapan sang raksasa. Mampukah Rebellion mendapatkan game pertama mereka? So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Luar biasa, kita langsung berenang di dalam lautan Land of Dawn. Langsung swimming to Land of Dawn. Wow. Dengan early potential, jujur ya Roger akan lebih enak lah landingnya daripada Moskov. Dia punya open fire dengan damage yang sakit banget. Gue rasa gerakan-gerakan ke arah gold lane itu bisa jadi efektif loh. Iya, apalagi kita tahu ya. Let's go! Kembali lagi ke Land of Dawn. Early pressure yang harus diwaspadai juga sama Bigetron. Cara antisipasinya nih lebih ke mirror kah, screening kah? Kalau screening sih kayaknya oke sih. Karena kebetulan kalau ngomongin hero-hero dari Rebellion juga masih possible ya untuk ngelakuin screening. Kecuali nanti kalau misalkan udah dapetin implosion dari X-Win-nya, malah X-Win-nya nggak boleh muncul nih. Sebelum ada teamfight besar, karena implosion udah pasti bakal dipredik gerakannya. Dia di depan sana, Super Ken akan coba dipaksa oleh seorang Ryota. Tapi dengan miss cable satu tadi hampir saja dari Super Ken bisa dimakan. Tapi nampaknya Ki akan mencoba memberikan perlawanan menuju ke arah mid. Dan stiker Bigetron sang mantan terucap di depan sana. Darah Bigetron yang masih ada juga dari Matt ya. Ya makanya kan, sampai membuat para Biget Troopers seneng kayaknya tuh pas adu emote dari Bigetron Program to Win. Karena kalau dilihat dari programnya, Matt dia ingin memenangkan match up karena bawa Master Assassin juga. Ya, dia agak memaksa bisa kita bilang ya. Tetapi di depan sana, sosok dari Swello akan coba sedikit demi sedikit di-poking karena Moreno yang masih berada di level 4 kali ini baru saja dapat dicoba untuk melakukan zoning, tapi X-Win terdeteksi posisi ada power of retribution di tangan dari sang Super Ken. Membuat para pasukan dari tim Rebellion mereka harus menuju ke arah belakang, Flicker power defensif. Tapi agak terlalu terburu-buru, Final Slays memaksa satu poin kill dari patung bola atas Cars. Lihat, mereka memaksakan menuju ke arah dua Super Johnny dan nampaknya Swello gak ada jalan untuk pulang. Dia dikejar habis-habisan sama Super Look. Karena kondisi dari Bigetron tadi ditinggal oleh roamernya. Iya, team fight yang dipaksakan gue ngelihatnya. Challenge Prediction juga berkata 2 suara untuk Rebellion dan sisanya untuk Bigetron. Tapi overall 2-0. Tidak ada 2-1 sepertinya dari sini. Dan kubu dari Rebellion mengalami kerugian yang cukup berlimpah. Nyaris. Oke, nyaris saja depan sana. Tapi Lim Kochul dan juga Chevin, mereka masih in Rebellion we trust. In X-Win we trust. In X-Win we trust. Ya mungkin member baru, suasana baru, angin baru juga. Bagi Gameplay Rebellion. baru. Gameplay baru juga. Gameplay baru. Yang ini ditunjukkan tapi dengan flicker barusan harusnya akan menjadi sebuah informasi. Bahwa Ki yang masih punya flicker itu lebih bisa ngelakuin setup nantinya. Ketika dia ready dengan map yang akan dia kuasai. Terutama kalau kita ngomongin penguasaan map ada Super Look di sini yang bisa open the map. Apalagi kalau ngomongin soal objektif. Ya dengan salah satu hero powernya juga kan kebetulan Arlot. Tapi entah kenapa nih, early yang tadi gue pikir akan rotasi ke arah gold, ternyata nggak ada bahkan rotasi ke arah gold, jadi dibiarkan farming. Dan ini bukan jadi berat ke arah Rebellion ya. Yang dimana power spike-nya Moskov ini memang dibutuhkan di awal pasif gameplay. Iya. Tapi kayaknya mereka nggak fokus sama gold lane-nya dulu. Mereka mau menekan Ryota yang ketinggalan 1 level. Tapi X-Win sudah mengeluarkan implosionnya di belakang sana di counter, begitu saja. Mereka gagal untuk mendapatkan 1 point kill. Karena mereka harus kehilangan instinct kill-nya. Super Look, Pastor Everybody jadi korban keganasan. Dan Ryota berhasil melakukan powerful buff. Super Ken bakal coba untuk memberikan sedikit praise dari seorang Ryota. Dan pertukaran kali ini nggak adil, lebih mahal di tangan dari tim Bigetron. Karena dia berhasil dihilangkan dari sosok dari Super Look-nya. Really? Di push balik be. Roger. Wow. Ini dia. Roger yang sempat di-push balik dan bahkan Eman sudah menyelesaikan satu correction side-nya. Membuka potensi untuk objective play Super Ken. Dan Eman yang mendapatkan dengan Spear of Misery. Di sana tapi Ki bakal coba untuk memberikan informasi. Dari ketika tidak ada Super Ken di sana, kita tahu kayaknya agak cukup harus kita kendorin. Yes. Pertama, dia nggak punya damage. Dia cuma kayak nge-cover Eman aja biar make sure kalau Eman gak bakal di-ganking. Iya, dan yang kedua dia nggak tahu di mana Fanny-nya berada. Tapi ini bakal jadi masalah sih harusnya Ranger Mas. Karena mau gimana pun Roger di early game ketika dia kalah even sama Moskov. Yang dimana Moskov ini adalah tipikal hero yang scaling banget, Dan butuh nggak item. Dan Roger nggak boleh kalah di early. Setuju, karena memang kalau misalkan nanti Rogernya kalah, di mid game-nya Roger sulit untuk bisa nge-deliver damage kepada Moskovnya. Itu yang gue bilang tadi be. Dia seakan nungguin sampai Moskovnya dapat di power spike. Hampir 1000 gold unggulnya. Oke, tapi lihat di sana Super Look. Bakal coba Final Slays. Terus juga ke belakang. Masih berapa 2. Tapi
Tyrant dikeluarkan begitu saja menunjukkan seorang Cars menjadi bola-bolanan warga. Bahkan SOD, Spear of Distraction, dibuka untuk sosok seorang Super Eman yang mencoba tampil satu point kill. Di depan sana, Kane mencoba untuk melakukan steal terhadap Purple kembali. Lagi, mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Karena Super Ken, dia pengen dapetin Purple dan melepaskan Purple buff. Fanny, tanpa Purple buff, bagaikan aku tanpa kamu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau besok. Waduh, ini kelihatan nggak ya dari gerakan teman-teman Bigetron terarah banget. Mereka tahu lane mana yang harus dituju. Mereka tahu agresifnya harus dibawa ke arah buff gimana. Dan yang paling terpenting adalah jangan lupa Super Ken adalah pemain Fanny juga. Iya, Dia tahu rotasi seperti apa yang akan dihadirkan oleh Ryota. Mau start dari purple atau orange duluan, dia udah bisa menebak gerakan tersebut. Oke, bahkan sekarang dari Rebellion seakan mengikuti tempo yang dibikin sama Bigetron. Mereka hanya ngelihat oke Bigetron ke atas, kita ke atas. Dan itu telat satu step jadinya. Iya. Sering Betul. banget kayak gitu. Iya, nggak ada gerakan aktif ya dari Rebellion. Mereka hanya reaktif di sini. Mereka hanya menunggu momentum yang bisa diciptakan. Sementara Bigetron mereka akan leading terus goldnya. Tapi Conceal Play ini di akhirnya movement. Oke, kita lihat sana X-Win. Gak dapat. Gagal untuk mendapatkan apapun. Tapi Matt nampaknya masih harus butuh farming dengan adanya kehilangan 2 level dibandingkan Eman. One by one gak akan worth untuk Matt. Dan kemungkinan Eman kalau dia respect dan bahkan dengan item yang dimiliki, item ketiga menuju ke arah Wind of Nature, kayaknya Matt harus mengurungkan niatnya untuk bisa one by one dengan sosok Eman. Perfect turtle. Objektif untuk Bigetron yang kuat banget. Dan mereka dobrak dari midnya. Mereka paksa sih lebih tepatnya karena Key-nya Butuh. bakal mengancam dari lini belakang. Mereka butuh vision juga Iya, untuk mereka- Purple dari seorang Fanny. Setuju, mereka butuh banget untuk membuka vision di area mid lane biar mereka bisa menguasai sungai, menguasai river. Apalagi ini bakal ngebuka potensi juga biar Eman bisa berjalan nih di lane jauh. Kebetulan Lordnya di bagian top lane nanti akan muncul. Jadi Eman mungkin akan sedikit memakan farming di area bottom lane hingga merontokkan outer turret di bawah. Wah. Jujur gue nggak tahu kenapa tapi XP lane ketika ada Waduh. Tigreal Roamer itu bakal lebih enak yang eksplosif nggak sih? Yang lebih ke damage. Iya. Atau yang keras sekalian biar nanti XP bisa enak. Oke, tapi lihat di sana mereka ada Super Luke. Mencoba untuk bertahan, implosnya telah dikeluarkan, tapi free di belakang dapatkan game. Berhasil dengan Tyrant. Sayang sekali tidak ada Spear of Distraction. Tapi para pasukan dari tim Rebel mereka kehilangan X-Wave. Lihat Super Luke masih bertahan di depan sana untuk bisa di-ganking. Super Luke kayaknya mereka harus pikirkan berulang kali. Terlalu banyak cover. Dan Super Ken dan kawan-kawan kembali lagi membalikkan kembali keadaan. Lihat. Kayaknya damage-nya emang nanggung sih karena kalau kita lihat build-nya dari Matt, dia langsung build Thunderbelt Windtalker. Jadi sangat wajar di early game-nya Roger-nya nggak bakal bisa gigit. Dari Super Luke-nya juga dia unggul dari segi level. Dari itemnya juga dia memang bermodalkan dominance doang. Tapi kayak burst damage-nya nggak masuk, Be. Soalnya magical burst damage tadi nggak hadir. Iya, iya. Dan dia juga memiliki hybrid defense kan, yang dimiliki atau didapatkan dari Thunderbelt. Sehingga dengan mendapatkan inner turret di bagian top lane ini akan membuka potensi lagi dari Bigetron Alpha. Unggul 6.000 gold bahkan di menit yang ke-8. 15 detik sebelum adanya Lord yang pertama, mereka udah menguasai juga di bagian inner mid lane. Oke, dan midnya ditabrak kembali. Oke, final place! Berhasil mendapatkan 2. Following up dari masih ada Purify Gaming dan seorang Man menyelamatkan dirinya mundur ke arah belakang. Dan Moreno di depan sana. 1 versus everybody. Mendistract seluruh para pasukan tim Rebellion. Dan bahkan menjadi barometer satu-satunya tempat membuat Bigetron aman. Karena Moreno tinggal buka aja. Nightmare-nya di depan sana benar-benar jadi mimpi buruk untuk Rebellion. Bahkan ini benar-benar kayak terlihat kontrol dari full mapnya. Waduh, mereka mau lebih. Enggak. Nah, mereka mau lebih. Tuh lihat itu dia, mereka mau lebih. Mereka tutup depannya, kalau depannya nggak berhasil ada Luke di belakang. Tapi sayangnya, tindakan preventif yang dikeluarkan oleh Luke nggak nyampe. El Sabu Jagat gagal untuk menyapu di depan sana. Untungnya tadi ya. Tapi kalau memang tadi kena, at least buang 2 kali lompatannya bakal berat juga sih. Berat itu. Ya dan kebetulan flickernya juga belum ready. Mungkin untuk di next Lordnya Key bakal ready nih karena posisinya udah mulai set up. Ada Lord. Push montage buat Kuvra dan flickernya pun ready. Oke, flickernya sudah ready. Ki belum terlihat di mana posisinya. Super Ken di depan. Langsung ada Ki ke arah belakang. Tapi nampaknya dari Ki berhasil mendapatkan 1 turret. Di following up begitu saja oleh para pasukan dari tim Bigetron. Dengan Fanny yang hanya bisa mundur ke arah belakang. Damage yang free hit terserang Eman. Membuat backline mereka para poranda. Kehilangan 2 player. Ini bencana. Bigetron Alpha sang raksasa memantapkan kemenangan pertama mereka. Satu sisi, 1 tanduk Rebellion sudah dipatahkan. 10 menit saja